Hai anak-anak kelas 5. Ketemu lagi dengan Ibu Deti hari ini. Apa kabar? Ibu Deti sangat percaya anak-anakku ada dalam keadaan sehat sama seperti Ibu Deti di sini. Oke, hari ini kita mau mendengarkan satu cerita. Kalian akan Ibu Deti ceritain sebuah cerita karena tema kita tentang beragam suku bangsa. Nah, di Indonesia kan tuh punya banyak suku ya. Dan salah satunya juga di Jawa sini juga banyak. Kalian pasti tahu apa suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Kalau Ibu Deti dari suku Minahasa. Suku Minahasa itu ada di Sulawesi Utara. Pagi hari ini Ibu Deti mau bercerita satu cerita tentang asal-usul kota Banyuwangi. Nah, ceritanya begini. Zaman dahulu kala hiduplah seorang pangeran yang senang sekali berburu, ya. Dia senang sekali berburu kalau di waktu dia lagi nggak ada urusan di kerajaannya, dia selalu pergi berburu sendirian atau kadang-kadang bawa pengawal. Nah, pangeran itu atau Raden ini namanya Raden Banterang. Raden Banterang. Nah, tadi boleh tidak bilang bahwa dia senang sekali berburu. Sama seperti hari itu, dia berburu, dia ngambil peralatan berburu, dia berburu sendirian ke hutan. Dia mencari binatang-binatang yang dia buru, ya, rusa misalnya, banyak banget. Ketika dia sedang berburu, tiba-tiba dia mendengar kok ada suara tangisan. Siapa yang nangis? Ya, dia cari asal tangisan itu, dia cari di antara semak-semak. Di situ ada ada sungai, dan ternyata si pangeran ini melihat ada seorang gadis yang lagi duduk di pinggir sungai sambil menangis. Nah, si pangeran ini penasaran, ini kenapa di hutan nangis-nangis begini gitu kan. Dengan penuh keberanian, sang pangeran mendekati si putri tersebut, ya. Dan putri tersebut kaget, kok ada orang di sini. Dia malah jadi ketakutan sendiri. Terus pangerannya apa sih? Si putri ini pangeran berkata, "Hai putri cantik, kenapa kamu ada di hutan seperti ini seorang diri?" gitu kan. "Kenapa? Ada apa ya? Ada apa? Bisakah aku membantumu?" gitu kata si putri. Si putri dengan ketakutan menjawab, "Nama aku Surati. Aku dari kerajaan Klangkung." gitu katanya. "Dari kerajaan Klangkung." "Oh, Surati, iya." Terus, "Kamu kenapa ada di sini?" kata si pangeran lagi, kata si adipati tadi, si Raden tadi. Terus si putri bilang, "Aku sendirian, keluargaku dibunuh. Jadi aku lari ke sini, nggak tahu kakakku di mana, orang tuaku udah meninggal, dibunuh sama kerajaan lain." gitu kata si putri ini, si putri Surati. Akhirnya si Raden Banterang ini menawarkan diri, "Mau nggak kamu ikut bersamaku ke istanaku?" Terus kata si putri juga bilang begini, "Aku mau, cuma aku nggak tahu bagaimana caraku untuk membalas kebaikan pangeran." gitu. Pangeran bilang, "Ayo." Akhirnya si Putri Surati ini ikut bersama-sama naik kuda dengan sang pangeran. Nah, ketika sampai di istana, tidak lama berselang akhirnya karena putri ini sangat cantik, membuat hati pangeran Banterang ini jadi jatuh cinta. Akhirnya si pangeran berkata kepada Putri Surati, "Mau nggak kamu menikah dengan saya?" Dan si putri ini, ya, mau menikah dengan pangeran Banterang. Akhirnya Putri Surati dan Raden Banterang ini menikah, ya. Mereka pun menikah dan mereka hidup bahagia di istana karena memang pangeran Banterang ini sangat baik orangnya, ya. Dia bijaksana, dia adil gitu kan. Dia sangat dihormati oleh rakyatnya. Mereka menikah. Dan suatu ketika seperti biasanya, ya, Raden ini tadi kan udah dibilang dia senangnya berburu. Dia pamit sama istrinya, "Adinda, Anda mau pergi berburu lagi ya."
ya hati-hati ya Kakanda gitu. Makanya si pangeran pergi berburu dan tinggallah Putri Surati ini di istana. Dia udah muter-muter keliling-keliling istana, bahkan keliling di ruangannya. Dia udah bosan aku gini, aku coba mau ngeliat ke di sekitar istana ini gitu kan, karena selama ini saya nggak pernah ngeliat. Dia pun berjalan keluar menyusul di sekitar istana. Tiba-tiba dia ketemu dengan satu orang yang pakainya compang-camping, ini yang udah kayak memang pengemis gitu ya, pengemis. Terus ketika diperhatiin lah, dia kaget bahwa itu ternyata kakaknya, abangnya ya, kakaknya yang bernama Rupaksa. Langsung dibuka Kanda Rupaksa, si kakaknya ini namanya kaget kok ada orang kenal saya gitu kan. Dia malingin wajah, pas dia ngeliat ternyata yang dia lihat itu adalah adiknya. Akhirnya mereka pun bercerita panjang lebar. Terus kakaknya bertanya, kamu bagaimana sekarang? Dia bilang, iya, saya kemarin waktu saya kabur dari istana, karena istana kita diserang, saya lari dan saya ke hutan bertemu dengan seseorang yang sekarang menjadi suami saya, seseorang yang menolong saya, pangeran yang mendorong saya sehingga saya bisa menikah. Akhirnya kami menikah dan kami hidup bahagia. Terus abangnya bilang, ya syukur deh kalau kamu bahagia, abang juga ikut senang gitu ya. Terus kakaknya ini bertanya, pangeran Rupaksa ini bertanya kepada adiknya Surati, kamu menikahnya sama siapa? Dan si adiknya, iya saya menikah dengan Raden Banterang. Waktu mendengar nama Raden Banterang, kakaknya otomatis nyaris kaget banget. Kenapa? Karena ternyata si pangeran ini, kakaknya Putri ini bertanya, kamu tahu nggak siapa yang membunuh kedua orang tua kita? Terus emang siapa kak? Yang membunuh orang tua kita adalah suamimu, Pangeran Banterang. Seperti itu. Kaget juga waktu mendengar ternyata yang membunuh orang tuanya adalah suaminya sendiri. Nah, kakaknya bilang, jadi sekarang tugas kamu harus membalas dendam sakit hati orang tua kita. Kamu harus membunuh suamimu karena dia yang sudah membunuh orang tua kita. Tetapi sang putri bilang, tapi suamiku baik, dia tidak pernah marah sama saya, dia baik banget, juga jujur, tulus, seperti itu. Oh, jadi kamu lebih memilih suamimu daripada orang tuamu, gitu kata si abangnya, si kakaknya. Baiklah, nggak apa-apa, biar saya sendiri akan membunuh suamimu, Pangeran Banterang. Tapi sebelum kamu pergi, dia buka ikat rambutnya, kepalanya, dia waktu itu dia pakai ikat kepala. Nih, ini kamu simpan aja, kamu taruh di bawah bantal tempat tidurmu, supaya kamu terus ingat sama saya, ya, gitu. Terus putri ini menjawab, iya kak, kakak hati-hati ya. Gitu. Akhirnya si kakaknya pun pergi mencari Pangeran Banterang tadi di hutan yang lagi berburu, karena dia tahu lagi pergi berburu. Dan si putri pun masuk ke dalam istana, masuk ke kamarnya, dan seperti yang diperintahkan sama abangnya, ikat kepalanya itu dimasukin ditaruh di bawah bantal kayak gitu. Nah, dia taruh di bawah bantal, dan kakaknya ini, Rupaksa ini, pergi ke hutan mencari Pangeran Banterang. Akhirnya dia ketemu tuh dengan Pangeran Banterang. Kakaknya juga kaget, kok di hutan sepi begini ada orang pakai pakaian compang-camping, ada pengemis gitu kan. Terus si Pangeran Banterang ini deketin si Pangeran Rupaksa, dia bertanya, Pangeran Banterang gitu kan. Iya, dia bilang, itu coba kamu pulang ke rumah, suami istrimu lagi selingkuh gitu. Istrimu sedang menyimpan sesuatu dari orang lain yang dia simpan di bawah bantal tempat tidurnya gitu kan. Masa sih? Iya, kalau kamu nggak percaya, kamu sekarang boleh balik dan kamu lihat gitu. Akhirnya si pangeran ini pulang, ya, Raden ini pulang ke istananya.
Dan ketika dia masuk di kamar, benar saja dia lihat di bawah bantalnya ada kain yang memang itu dia cuma milik seorang laki-laki. Nah, suaminya bertanya, ini punya siapa? Si Putri Surati ini, ratunya bilang, ini punya kakak saya, tadi saya ketemu, udah dijelasin saya ketemu kakak saya. Tetapi karena udah terlalu emosi, dia nggak percaya, gitu kan. Dia nggak percaya. Terus ya sudah, kalau kamu nggak percaya, ayo kita pergi ke hutan di mana kamu bertemu dengan saya. Begitu ini. Makanya si Putri ini mau dibunuh sebenarnya karena dia tahu berdusta, bohongnya dia. Mereka pun berjalan ke hutan tempat di mana awal mereka bertemu, yang ada sungainya. Nah, di hutan itu ada sungai yang mereka bertemu. Ya udah, sekarang saya akan buktikan kepada kamu bahwa saya ini tidak bersalah. Ya, memang benar-benar ikat rambut itu adalah punya abang saya, punya kakak saya, gitu kan. Dia bilang, udah nggak usah bohong, nggak usah ini lagi, bela diri kamu, gitu kata si Raden yang sudah keburu emosi duluan, ya, udah marah-marah, udah panas. Jadi semua kebenaran hilang, dia nggak percaya lagi. Dia terlalu yakin dengan dirinya bahwa istrinya sudah bersalah. Ya udah, kata istrinya, kata Putri Surati, ratunya bilang gini, saya akan menceburkan diri saya ke dalam sungai ini. Nanti kalau sungai ini bau busuk, berarti saya memang melakukan itu. Berarti saya memang mengkhianati tuanku. Tetapi kalau nanti sungai itu berbau harum, ya, dia jernih dan berbau harum, maka itu berarti memang saya tidak bersalah, tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan apa yang Raden tuduhkan kepada saya. Dan benar saja dia langsung menceburkan diri ke sungai, ke dalam sungai situ, dan itunya dia langsung keserap ke dalam, ke bawah. Tiba-tiba nggak berapa lama di daerah sekitar situ wanginya berbau harum, berbau wangi, dan airnya jernih banget, ya, jernih banget. Maka tersadarlah si Raden bahwa emang istrinya nggak bersalah. Dia menyesal, dia menangis, tapi mau gimana lagi, sudah jadi. Istrinya nggak mungkin kembali lagi. Dia meratap dan dia pun balik ke istana. Dia sangat-sangat bersedih, ya. Dan itulah sampai sekarang sungai itu dinamain Banyuwangi. Artinya banyu itu air bahasa Jawanya, dan wangi itu harum, sama seperti kejadian tadi. Sungai itu berbau harum dan wangi, bersih, harum dan wangi. Nah, anakku, demikian cerita Ibu Deti pagi hari ini, dan dari cerita ini banyak hal yang bisa kita pelajari. Pertama apa coba? Buat sendiri di buku, ya, ntar kita periksa kapan-kapan kalau masuk sekolah. Pertama yang kita bisa ambil dari cerita ini apa? Nggak boleh cepat emosi, nggak boleh marah-marah, ya, mendengarkan dulu penjelasan dulu, ya, jangan terlalu percaya, dan harus percaya kepada orang yang memang Tuhan percayakan ada di samping kita, ya. Harus, apalagi coba, tidak boleh membunuh, tidak boleh menyakiti orang, harus saling mengasihi, seperti Pangeran Banterang tadi sama Ratu Surati, mereka saling mengasihi, saling mencintai. Tetapi cuman ada masalah sedikit karena kesalahpahaman, akhirnya terjadi hal yang nggak diinginkan dan hanya semua menderita. Saling mengasihi, seperti si Ratu tadi, Ratu Surti, walaupun dia sama kakaknya udah disuruh bunuh kakaknya, suruh bunuh pangeran suaminya, tapi dia tetap nggak mau karena dia bilang enggak, suamiku itu baik, ya. Dia tetap percaya, dan dia nggak percaya bahwa yang bunuh orang tuanya itu suaminya, makanya dia tidak mau melakukan itu, ya. Oke, sampai di sini cerita. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, sampai ketemu lagi di cerita minggu depan dan yang akan datang. Dadah, God bless you, Tuhan berkati.